Pamer donya, pamer pondo, pamer rupa, pamer mulya, jamane jamanku kila, mata siji dadi berhala, akeh udan salah mongso, akeh bayi golek bapa, wong ala dipuja-puja, padha eling lan waspada. Wong lanang ilang prasojone, wanita tresno wanita, wong langgar sumpahe dhewe, bebareng golek memolo, cahya kamanungsan ilang, peteng dedet ing kahanan, nyenyuwun dalan kang padhang, sendika titah pangeran. Jamane jamanku kila, mata siji dadi berhala, akeh udan salah mongso, akeh bayi golek bapa, wong ala dipuja-puja, padha eling lan waspada. Wong belas abad yang lalu, sebelum Rasulullah datang dengan membawa cahaya Islam, perempuan dianggap sebagai makhluk yang hina dan menyedihkan, diperlakukan seperti barang yang bisa dijual belikan. Bahkan di hadapan laki-laki hanyalah seorang pelayan yang tidak pantas memiliki kemuliaan. Kemudian Allah mengutus seorang utusan yang menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Utusan itu
adalah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah telah membebaskan para perempuan dari belenggu kehinaan dan serta memakaikan mereka mahkota kehormatan. Islam hadir menggeser budaya patriarki yang mengecilkan perempuan. Mereka yang semula hidup di bawah setara laki-laki, kini Islam menempatkan mereka pada derajat yang setara. Islam tampil sebagai ajaran yang menyuarakan syariat hijab, aurat, dan batasan-batasan untuk perempuan sebagai bentuk perlindungan dari tindak pelecehan. Namun, perempuan-perempuan muslimah di era modern mulai melupakan perjuangan Rasulullah dalam mengangkat derajat-derajat kaum wanita. Mereka sudah mulai kembali pada era jahiliyah, mengikuti perkembangan barat yang sebenarnya merendahkan martabat wanita. Sungguh miris generasi muda di era ini. Rasa malu di hati mulai menipis dari hati perempuan. Di berbagai media sosial hampir sepenuhnya berisi berita tentang kebobrokan moral generasi kita. Melakukan perbuatan dosa malah menjadi kebanggaan. Berpacaran melampaui batas, buka-bukaan aurat, mabuk-mabukan. Bahkan pelaku pelecehan, pembunuhan dan pembulian sengaja dipertontonkan. Generasi kita benar-benar terhempas jauh dari tuntunan Rasulullah, tersesat, terperosok dan kehilangan arah. Lantas, kemana arah yang akan mereka tuju jika bukan tuntunan alim ulama lah yang sepatutnya kita ikuti agar generasi kita kembali pada jalan yang Rasulullah perjuangkan? Maka disinilah di Pondok Pesantren Sirojul Ulum Putri, tempat yang insya Allah mampu mencetak santri yang berakhlakul karimah, yang mampu menghadapi era krisis akhlakul karimah di akhir zaman. Pondok saya rasana demuna orang tua jomalong pula kona tak ada kosarana pelunya tanah pula seta pernah pagi siang malam mah aku ngaji ketapan tak gelem pencerah pula
Teruntuk kesayanganku di pondok, maafkan ayah dan ibu karena telah memasukkanmu ke pesantren. Bukan karena ayah dan ibu tidak sayang padamu, tetapi karena ayah dan ibu sayang pada masa depanmu. Ayah dan ibu memilih pondok pesantren untuk mendidikmu agak keras, karena hidup itu tidak mudah, nak. Terkadang apa yang kau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka dari itu kami melatihmu mulai sekarang agar engkau tahu caranya berjuang, agar engkau tahu apa itu kecewa, luka, dan bahagia. Bentuklah mentalmu sekuat baja dan didiklah hatimu selembut sutra, karena tak selamanya engkau berada di pangkuan kami. Tak selamanya kami akan mendampingimu. Maka jadilah anak yang solihah, karena kelak jika kami meninggal, doamulah yang akan menolong kami. Perjuangan di pesantren memang tidaklah mudah, nak. Kamu mungkin harus menahan lapar, menahan kantuk kelelahan, menahan tangis karena memendung rasa rindu. Tidak apa-apa, nak. Kamu tahan sebentar rasa lelah ini. Berjuanglah menggapai cita-citamu. Kami di sini pun akan sekuat tenaga berjuang mencukupi semua kebutuhanmu. Kami rela menahan panas teriknya matahari di tengah sawah menjadi buruh tani. Kami rela berjualan di pinggir jalan, menahan dinginnya malam menunggu pembeli datang, demi memenuhi kebutuhanmu, agar engkau sama dengan teman-temanmu, agar engkau tidak merasa rendah dibanding yang lain. Harapan kami hanyalah agar engkau berjuang menggapai ridho Allah, meneruskan perjuangan Rasulullah. Selamat berjuang, nak. Bersemangatlah. Ayah dan ibu selalu mendoakanmu. Semoga Allah menjagamu, meridhoi dan memberkahi. Semoga kelak engkau sukses dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum ayah, ibu di rumah. Ayah, ibu, anakmu kini mulai tumbuh dewasa. Yang dulu rewel, sekarang sudah mulai mandiri. Ayah, ibu, aku yakin tidak ada anak yang ingin jauh dengan orang tuanya. Begitupun dengan aku, ibu. Aku merindukan masakan ibu. Aku merindukan nasihat ayah. Aku merindukan semua hal di rumah. Ayah, ibu, masih aku ingat jelas ketika ayah dan ibu
meninggalkanku di pondok. Aku menangis sedih dan takut. Aku sedih berpisah dengan ayah dan ibu. Aku takut karena harus hidup di tempat yang belum pernah aku kenal. Ibu, aku lelah, susah dan payah. Hidup tanpa ayah dan ibu, aku harus bisa melakukan semuanya sendiri. Saat aku sakit, tidak ada yang mendekap tubuhku yang kedinginan. Tidak ada yang menyuapi makanan kesukaanku. Saat teman-temanku asik bermain, aku sibuk dengan kegiatan-kegiatan pondok di sini. Mulai subuh hingga malam, semua ini aku lakukan demi melihat senyum ayah dan ibu. Aku tahu ayah dan ibu mendoakan demi masa depanku. Karena ayah dan ibu ingin aku menjadi hamba Allah yang mendapat ridhonya, menjadi manusia yang berguna dan dibanggakan di dunia dan akhirat. Di luar sana banyak anak seusiaku yang kehilangan arah tujuan hidup, terlibat pergaulan bebas, tawuran, konsumsi obat terlarang, bahkan hilang entah kemana. Maafkan aku ayah, ibu, jika selama ini aku menyusahkanmu. Maafkan aku yang selalu meminta kiriman lebih, padahal aku tahu demi mendapatkan uang, ayah rela menjadi kuli bangunan dan kuli sawah. Ibu rela berjualan di pinggir jalan hanya demi memenuhi kebutuhanku. Bahkan ayah dan ibu berkorban makan hanya dengan bertabur garam. Terima kasih ayah dan ibu karena telah memondokkanku di sini, di tempat yang penuh dengan orang-orang yang baik, bunyai, ustadz dan ustazah yang selalu sabar mendidik dan membimbingku. Karena merekalah aku mengerti dan paham hakikat seorang muslimah, hakikat seorang anak, dan hakikat hamba yang menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bangga menjadi santri. Aku bahagia menjadi santri, karena kelak aku akan berdiri di bawah panji bendera Sang Rasul kekasih Allah. Semoga kita sekeluarga mendapat syafaatnya dan bisa berkumpul dengan Rasulullah di surga kelak. Amin.